Pagi ini saya akan sharing dengan saudara sebuah pengajaran firman Allah yang saya berikan judul ketekunan Ayub dalam menghadapi penderitaannya. Ya, latar belakang saya menyampaikan mengajarkan firman Allah ini sebetulnya lahir dari sebuah pertanyaan yang saya renungkan gitu ya. Ya, pertanyaan apa? Nah, saya tunjukkan nanti berikutnya PowerPoint pada saudara. Jadi justru lewat pertanyaan saya ini saya mendapatkan jawabannya dari pengajaran firman ini yang saya gumuli, dan pagi ini saya bagi sama saudara. Biarlah firman Allah ini boleh menjadi jawaban, menjadi penolong dalam kehidupan kita menghadapi masa-masa pergumulan, penderitaan dalam hidup kita. Kita baca dalam kitab Ayub pasalnya yang kedua, saudara ya. Kita membaca di ayat 9 dan ayatnya yang ke-10. Ayub pasal yang kedua, saya akan membaca di ayatnya yang ke-9, lalu sama-sama kita membacanya di ayat yang ke-10. Saudara, saya baca Ayub 2 ayat 9 dikatakan begini, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Ini menarik kalimatnya, kita bicara ketekunan Ayub bisa melewati penderitaan. Istrinya ngomong begini, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Lanjut, kutukilah Allahmu dan matilah. Mari sama-sama baca di ayat yang ke-10, 2 dan 3. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Sekali lagi, pengajaran firman Allah ini lahir dari sebuah pertanyaan yang saya gumuli gitu. Pertanyaannya seperti apa? Dan saya menemukan jawabannya dari tema khotbah ini. Pertanyaannya begini, Anda lihat PowerPoint ini. Mengapa ada banyak orang percaya, orang Kristen maksudnya, yang memulai kekristenannya dengan antusias, dengan semangat gitu ya, dengan bergelora, tetapi kemudian mengapa berakhir dengan kekecewaan, bahkan berakhir dengan kepahitan sama Tuhan, tinggalkan Tuhan, bahkan murtad dari Tuhan. Saya ulang saudara ya, karena ini bertolak belakang dengan Ayub. Makanya kita dapat temukan jawabannya dari Ayub. Ayub kok bisa ya melewati penderitaan dengan ketekunan yang luar biasa? Kok bisa Ayub? Makanya pagi ini kita belajar dari tokoh perjanjian lama yang bernama Ayub. Melewati penderitaan itu dengan ketekunannya. Nah, pertanyaannya yang saya gumuli, yang saya pertanyakan adalah, ada banyak ternyata orang yang percaya pada Tuhan yang memulai start percayanya dengan luar biasa. Memulai perjalanan imannya bersama Yesus itu spektakuler, hebat gitu loh. Awal langkahnya penuh semangat, awal langkahnya antusias. Tapi kita heran, tiba-tiba loh kok hilang. Tiba-tiba mulutnya kok kecewa sama Tuhan. Tiba-tiba dia gak seneng sama orang Kristen. Tiba-tiba dia gak seneng anti sama gereja. Ada apa? Kok tiba-tiba dia kecewa banget sama kekristenan, marah banget sama Tuhan, bahkan gak enak saya katakan murtad dari Tuhan. Apa sebabnya ya? Sebab itu saya suka kadang-kala menggambarkan dalam tema-tema khotbah tertentu tentang perjalanan kehidupan kekristenan kita. Saya melihat, saya memandang saudara ya, bahwa perjalanan hidup kekristenan kita itu bukan seperti lari sprint 100 meter. Lari cepat-cepatan gitu ya. Kekristenan perjalanan iman kita itu bukan jangka pendek 100 meter. Siapa yang paling cepat sampai finish dia pemenangnya. Enggak begitu. Perjalanan iman Kristen kita bersama Tuhan itu bukan lari cepat-cepatan kayak lari sprint. Menurut saya lebih tepat seperti lari maraton yang jaraknya jauh saudara ya. Yang dibutuhkan bukan sekedar cepat-cepatan, tapi yang dibutuhkan lebih kepada stamina. Lebih kepada daya tahan yang konsisten sampai mencapai garis finish. Buat apa banyak orang langkahnya cepat luar biasa,
langkahnya hebat, langkahnya spektakuler, orang kagum, lu hebat banget kekristenannya, lu tumbuhnya luar biasa, cepet banget, tapi gak konsisten. Sebelum nyampe garis akhir sudah ambruk, sudah tinggalkan Tuhan, kecewa sama Tuhan, kepahitan sama Tuhan, marah sama Tuhan, bahkan murtad dari Tuhan. Persoalannya bukan cepet-cepetan, tetapi kita ini ikut Tuhan, berjalan bersama Yesus, konsisten gak daya tahan iman kita. Jangan karena hadapi persoalan penderitaan lalu kita nyalain Tuhan, lalu kita mulai kecewa sama Tuhan. Kita mau yang baik saja dari Tuhan, begitu hadapi penderitaan muntung kita. Ini kan persoalan. Nah, makanya pagi ini kita akan sama-sama belajar Bapak Ibu Saudara. Sebetulnya apa yang menjadi rahasia, kuncinya ketekunan Ayub dalam menghadapi penderitaannya. Rahasianya ketekunan Ayub ini loh, menghadapi penderitaan seperti apa? Karena ada banyak di antara kita, ketika kita hadapi kesulitan, ketika kita hadapi penderitaan di dalam kehidupan kita, kita ini mulai kecewa sama Tuhan. Ya, ada banyak di antara kita berpikir ikut Tuhan itu menyenangkan, jalannya mulus, hanya semuanya langit biru, gak ada persoalan. Maunya yang seneng ikut Tuhan. Ya, mari kita lihat sekarang dalam Alkitab rahasia ketekunan Ayub punya daya tahan iman dalam melewati penderitaannya. Kita lihat rahasia itu dari ayat yang barusan kita baca. Saya berharap ini masih bisa terbaca ya, tulisan ini. Saya bacakan ayat ini. Ayub pasal 2 di ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Saya baca saudara ya. Anda lihat di screen saudara ya, semoga terbaca ya. Masih ini istrinya yang berkata kepada Ayub. Istrinya ngomong begini Bapak Ibu Saudara. Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Jadi dalam penderitaannya Ayub. Saudara, ketika kita bicara tentang penderitaan Ayub itu tidak mudah loh. Mungkin sebelum saya terangkan ayat ini, Tuhan ingatkan saya begini tentang keseharian kita. Kalau ada di antara saudara, Anda ini merasa orang yang paling merana seluruh dunia. Saya yakin dengan roh saya sebagai hamba Tuhan saya bisa menimbang. Saya jelas bisa merasakan pagi ini sementara saya bicara. Jelas kuat roh kasih pengertian sama saya. Mungkin ada di antara saudara memang sedang merasakan ini. Engkau merasa orang yang paling merana seluruh dunia. Engkau merasa orang yang paling menderita seluruh dunia ini. Seluruh Indonesia. Anda merasa orang yang paling susah menderita sekota saudara barangkali. Tapi saya mau kasih tahu, tunggu dulu. Anda jangan terlalu cepat berkesimpulan. Engkau merasa paling menderita, paling susah, paling merana, paling sial seluruh dunia. Tunggu dulu. Sebab penderitaan saudara, penderitaan kita semua termasuk saya. Kalau kita mau bandingkan kesusahan kita, merananya kita, menderitanya kita dengan penderitaan merananya Ayub. Saya mau kasih tahu, gak sebanding. Tidak ada apa-apanya, gak seimbang. Gak seimbang. Makanya saya katakan stop. Jangan berkesimpulan terlalu cepat kepada dirimu sendiri. Merasa Pak Pendeta, saya ini orang yang paling menderita seluruh kota saya. Saya orang yang paling menderita dari seluruh keluarga saya. Tunggu dulu. Penderitaan saudara dibandingkan Ayub gak sebanding, gak ada apa-apanya. Memang inilah ikut Tuhan. Kadang-kadang kita mengalami namanya tantangan. Dan tahukah saudara, kesulitan yang dihadapi oleh Ayub itu tidak gampang. Kesulitan yang dihadapi Ayub itu tidak mudah. Kita sama-sama tahu kan bagaimana penderitaan seorang Ayub. Memang tidak gampang dihadapi. Tidak semua orang sanggup hadapi penderitaan, dilewati dengan stamina, konsisten, daya tahan yang luar biasa imannya. Alkitab katakan Ayub gak berdosa dengan bibirnya. Memang dia hampir terpeleset. Memang dia hampir salah. Tapi dia luruskan semuanya. Dia perbaiki di pasal 42. Dia sempat salah. Tapi akhirnya dia menjadi pribadi yang lebih baik setelah menghadapi namanya persoalan. Memang sempat hampir terpeleset. Saudara, kalau kita lihat hidupnya Ayub gak gampang kan. Dari mulai harta kekayaannya habis, seorang konglomerat terkaya,
di negerinya. Tiba-tiba hanya dalam hitungan hari habis. Lalu 10 anaknya meninggal semua. Lalu dikatakan apa? Istrinya marah sama dia, bahkan dia sakit tubuhnya, istrinya gak kuat. Mari kita lihat, mungkin saya langsung menebak pada inti masalahnya. Anda lihat di ayatnya yang ke-9, saya baca sekali lagi ya. Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Istrinya ngomong gini, masih bertekunkah kamu dalam kesalehanmu? Maksudnya gini, lu deh gak usah tekun lagi, gak usah sok deh tekun-tekun sama Tuhan, tekun ibadah. Masihkah kamu masih kuat konsisten gitu ya, untuk kamu bertekun dalam doa, bertekun baca firman, bertekun menyembah. Sudah gak usah sok, gak usah jago, gak usah tekun lagi datang sama Tuhan Allahmu. Itu istri yang ngomong. Maafkan saya kalau saya berkata mungkin cukup keras, terkesan kasar. Ini menurut saya istri yang paling kurang ajar di dunia itu ya istrinya Ayub, saudara ya. Ayub seorang suami yang lagi jatuh, lagi terpuruk, hadapi penderitaan yang hebat, butuh support dari seorang istri. Peranan istri adalah sebagai penolong dari suami. Hari ini kesetiaan seorang istri itu kapan teruji? Ketika suami terpuruk. Ketika suami dalam masalah besar, sudah sakit badannya, kerjaan gak ada, omset pemasukan gak ada, income gak ada. Justru kondisi hancur seperti ini, seorang suami butuh support. Maafkan kalau ada di antara saudara mendengar firman, saya yakin gak kebetulan. Kalau dalam rumah tanggamu, suamimu sedang dalam masalah ekonominya, keuangannya gak bagus, atau jangan-jangan ada di antara engkau sebagai istri punya masalah seperti istrinya Ayub. Suamimu lagi sakit, gak bisa kasih uang, suamimu gak bisa kerja. Maafkan saya, kata-kata saya kasar. Jangan jadi istri yang kurang ajar di dunia seperti istrinya Ayub. Anda merongrong suamimu, kondisi begini supportlah suami, dukunglah suami. Anda lihat, istri Ayub berkata, masih bertekun gak kamu cari Tuhan? Sudah deh, gak usah tekun. Bahkan dikatakan apa? Kutukilah Allahmu. Oh jelas. Dia berkata, gak usah Tuhan-Tuhanan, gak usah panggil Allah ketekunan, sudah tinggalkan deh. Kutuki Allahmu. Berarti suruh ngutuki Tuhan itu kan ini kayak orang murtad kan, Allah dikutuki dengan sadar, kutuki saja. Lalu dikatakan apa? Setelah itu matilah kamu. Kejem banget saudara ya. Tetapi jawab Ayub kepadanya. Nah ini menarik. Engkau berbicara seperti perempuan gila. Perhatikan kata-kata warna merah yang stressing saya beri sama saudara. Ayub ngomong begini, apakah kita mau menerima yang baik saja, baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Menarik kalimat berikutnya, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudara, Anda jangan salah tangkap yang saya katakan dalam kalimat-kalimat Ayub yang dikatakan di ayat yang ke-10. Ketika istri Ayub ini nyerocos, marah-marah sama-sama, Ayub sudah tinggalkan Allahmu, tinggalkan kesalehanmu, tinggalkan ketempunanmu, gak usah doa, gak usah ibadah. Sekarang dia dorong istrinya, dia berkata pada Ayub, kutuki saja Allahmu. Sudah gak usah Allah-Allahn, setelah itu kamu mati. Ayub berkata gini, perkataanmu seperti perempuan gila. Ayub berkata, apakah kita hanya mau menerima yang baik saja dari Tuhan dan tidak mau menerima yang tidak baik? Apakah kita hanya mau menerima berkat dari Tuhan dan tidak mau menerima namanya penderitaan? Menerima yang buruk, kata Ayub. Hanya mau menerima yang baik tapi tidak mau menerima yang buruk. Saya mengerti, saya tahu ini perkataan Ayub tidak tepat. Saya ulang saudara ya, supaya ada nggak miskomunikasi dengan saya, nggak salah paham. Oh, pendeta Yohanes ngajarnya ngawur, bukan. Saya mengerti perkataan Ayub ini tidak tepat, salah. Kalau bibirnya berkata bahwa Allah itu mendatangkan yang buruk. Kita menerima yang baik dan tidak mau menerima yang buruk. Seolah-olah kerjaannya Allah mendatangkan yang buruk, kehancuran, kesialan. Tidak. Alkitab tidak pernah katakan Allah mendatangkan yang buruk kepada kita. Dia Allah yang baik yang mendatangkan kebaikan sama kita. Saya mau kasih tahu, nanti kalau Anda punya kesempatan, karena pagi ini mungkin kita gak punya kesempatan, setelah khotbah ini coba tolong PR buat saudara,
tolong dicek di Ayub pasal 42. Apa yang kita temukan di pasal 42 mulai ayat 1 ayat yang kedua, Ayub berkata begini, Tuhan, aku tahu Engkau ini Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Nanti kalau Anda turun ke bawah di ayat yang coba Anda lihat ayat yang keempat. Ini terima kasih multimedia, bisa dibantu. Coba ayat yang kelima, multimedia ayat yang kelima. Saya baca ayat yang kelima. Ini dia diluruskan sama Ayub. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Lihat ayat yang ke-6. Ayat 6 dia ngomong begini. Coba sama-sama kita baca, lihat Ayub 42 ayat yang ke-6. 2, 3. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Dia luruskan loh. Dia tahu dia salah mengucap. Dia salah mengatakan tentang Allah. Dia berprasangka yang salah, yang negatif tentang Allah. Dia berprasangka yang tidak kepada Allah. Seolah-olah situasi kebangkrutan, kematian anaknya, sengsara hidupnya itu datang yang buruk dari Allah. Dia luruskan dalam Ayub pasal 42 ayat ke-6. Aku cabut perkataanku. Aku berkata-kata di luar pengetahuanku tentang Kau Allah yang ajaib. Ayub sadar gitu loh, bahwa dia ngomong salah. Aku cabut perkataanku dalam debu dan abu dalam pertobatan. Dia luruskan kata-kata yang salah. Dan dia keluar sebagai pribadi yang lebih baik setelah dia mengerti keadaan itu. Nah, tetapi maksud saya Bapak Ibu Saudara, dari dua kalimat yang dikatakan oleh Ayub kepada istrinya, hai istriku, perkataanmu kayak perempuan gila. Saya pernah salah satu guru saya lupa ya, itu guru saya ngambil dari terjemahan mana ya. Tapi saya ingat salah satu guru yang mengajar saya dalam kitab Ayub mengatakan, perkataanmu bukan sekadar perkataan perempuan gila, perkataanmu seperti anjing gila, katanya begitu. Marahnya tidak terkontrol, gila-gilaan mulutnya. Gitu kira-kira guru saya berkata, emosinya luar biasa. Nah Ayub tersirat dari perkataannya, masakan kita ini hanya mau menerima yang baik, tersirat loh saudara ya, dalam tanda kutip. Kita tidak mau menerima yang buruk. Dari perkataan Ayub yang keluar dari hatinya ini jelas. Singkatnya begini saya berkata, tunjukkan sama saudara. Ayub ini adalah seorang yang percaya kepada Allahnya, punya pandangan iman kepada Allah itu secara utuh, secara lengkap. Dia percaya kepada Tuhan itu bukan hanya mau menerima yang baik. Nanti begitu masalah datang, penderitaan yang datang dalam hidupnya, lalu dia kecewa sama Tuhan. Makanya kita belajar, Ayub itu penderitaan yang berat yang dia hadapi itu tidak bisa menghentikan langkahnya dia untuk tetap konsisten punya ketekunan dengan Tuhan. Ini penting loh saudara ya. Cara pandang yang utuh, pemahaman yang utuh, kepercayaan iman kepada Tuhan ini penting. Ini menentukan daya tahan, konsistensi, ketekunan kita ikut Tuhan. Nanti hadapi masalah, nanti hadapi tekanan, hadapi penderitaan, apapun yang kita hadapi tidak menghentikan ketekunan kita ikut Tuhan sampai garis finish, sampai kita dipulihkan oleh Tuhan. Dan kita tahu dalam kisah Alkitab ini Ayub itu dipulihkan Tuhan 2 kali ganda. Dia sudah kaya, tetapi Tuhan jadikan dia lebih kaya dari yang pertama. Kenapa? Karena tidak ada apapun persoalan yang bisa menghentikan langkahnya terus dan terus sampai garis finish. Saya berharap pada kalimat yang saya lepaskan pada saudara, Anda bisa menangkap ini pewahyuannya. Ini jadi sebuah rema yang hidup pagi ini. Apapun yang sedang saudara hadapi, penderitaankah, situasi yang burukkah, kerjaan sedang alami masalah, kesehatanmu terganggu, engkau mengalami situasi-situasi kehidupan yang tidak saudara harapkan. Saya berdoa dan berkata begini, tidak ada apapun penderitaan yang menghentikan langkah saudara sampai saudara terus sampai garis akhir. Apapun tidak bisa menghentikan langkahmu. Terus ikut Tuhan. Kita belajar dari Ayub
Sekalipun istrinya berkata gini, masihkah kau bertekun dalam kesalehanmu? Sudah gak usah tekun. Ayub tetap tekun. Ayub tetap berdoa. Ayub tetap menyembah Allahnya. Kenapa? Dia gak bisa dihentikan. Dia punya iman yang utuh ikut Tuhan. Dia percaya kepada Allah dengan cara pandang yang utuh. Bukan berarti ikut Tuhan itu senang terus. Kalau saya saudara sederhanakan kira-kira begini. Ikut Yesus, ikut Tuhan itu ada suka, ada duka. Saya ulang saudara ya. Perhatikan baik-baik. Ikut Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan itu kita akan ngalamin namanya ada manis ya. Kadang-kadang kita ngalami pahit. Itu biasa. Tuhan memang gak pernah janji sama kita ikut Tuhan senang terus. Tetapi memang ikut Tuhan senang. Gak ada ceritanya. Saya gak percaya. Saya tidak percaya. Kalau orang ikut Tuhan susah terus. Saya gak percaya. Ada apa dengan hidupmu? Gak bisa berkata ikut Tuhan susah terus. Ikut Tuhan pahit terus. Oh saya gak percaya itu. Ikut Tuhan memang kadang-kala ada pahit, ada masalah. Tapi saya percaya ikut Tuhan itu juga ada kemanisannya. Karena saat kita pahit hadapi masalah, Dia datang menolong kita. Ketika kita terpuruk, Dia angkat kita, Dia pulihkan kita, Dia sembuhkan kita. Yang saya percaya ikut Tuhan itu ada manisnya. Kadang-kala ada pahitnya, ada duka. Tapi selalu ada pertolongan. Dari awal saya katakan Lukas 9:23. Dari awal Tuhan berkata ini, barang siapa hendak ikut aku. Tuhan katakan apa? Dia harus menyangkal dirinya. Menyangkal diri itu pahit. Memikul salibnya setiap hari. Pikul salib setiap hari itu juga pahit. Lalu Tuhan berkata begini, baru kamu ikut aku. Jadi dengan kata lain, saya sederhanakan begini. Kalau kita ikut Tuhan, Tuhan seperti berkata gini, lu mau ikut sama aku? Kalau mau ikut mesti siap. Siap gak kamu? Ready gak kamu? Siap pikul salib? Siap Tuhan. Siap menyangkal diri tiap hari? Siap Tuhan. Baru kita dikatakan, ayo ikut aku. Sudah ada tanda tangan dari awal. Ikut Tuhan itu pasti ada kepahitan, ada tantangan. Tapi di balik itu pasti ada kemanisan, pertolongan yang luar biasa dari Tuhan. Jadi jangan takut dengan persoalan. Selalu ada jalan keluar. Nah yang penting, mari belajar kembali kepada tokoh Ayub. Ini kan yang menjadi apa? Pertanyaan saya kan, yang saya gumuli. Jawabannya di sini loh. Kenapa kita banyak melihat orang Kristen yang awal langkahnya spektakuler. Wah hebat awal kekristenannya, bergelora. Kita kagum-kagum. Wih hebat ya pertumbuhan imannya. Tapi kita kaget, gak lama kemudian dia tinggalkan Tuhan. Langkahnya mudah dihentikan oleh penderitaan, oleh kesulitan. Apa sih yang menyebabkan orang ngomel? Apa yang menyebabkan orang salah sangka dengan Tuhan? Kesulitan hidupnya kan, tantangan hidupnya kan. Sekarang bertobat. Jangan kesulitan membuat mulut kita ngomel. Memang itulah persoalan. Percayalah di balik kesulitan ada pertolongan daripada Tuhan. Punya pandangan utuh. Jadi kalau orang dihentikan masalahnya ikut Tuhan, gak sampai garis finish muntung di tengah jalan ngomel-ngomel nyalain Tuhan. Oh jelas orang ini saudara yang gak punya daya tahan. Cara pandangnya gak utuh. Ikut Tuhan mau senang saja, ikut Tuhan mau berkat saja. Orang Kristen yang gak mau suka duka ikut Tuhan, dukanya gak mau, senangnya mau. Gampang muntung, gampang ngomel. Coba lihat diri kita. Lihat diri saudara pagi ini. Kalau saudara sedang ngomel bersungut hari ini bertobat, itu menunjukkan, saudara saya kasih tahu, pandanganmu tentang Tuhan gak utuh. Sorry ya kata-kata saya, Anda cuma mau berkatnya. Anda cuma mau manis senangnya. Begitu hadapi masalah saudara berontak gak terima sama Tuhan. Ikut Yesus gitu. Ada suka, kadang ada duka. Biasa, itu proses. Yang penting pagi ini milikilah iman cara pandang yang utuh. Ikut Tuhan itu dua-duanya. Ada suka, ada duka, ada manis, ada pahit. Itu biasa. Waktu pahit jangan marah. Makanya saya kasih gambaran begini. Anda lihat PowerPoint gambar berikutnya ini saudara ya. Anda lihat begini. Menerima Yesus memang mesti secara utuh.
Apa sih yang saya maksudkan terima Yesus secara utuh? Hari ini saya percaya Anda semua di rumah masing-masing sudah menerima Yesus. Ya. Nah, menerima Yesus itu yang pertama saya gambarkan begini, saya kasih pengajaran begini. Ketika kita menerima Yesus secara utuh gini, yang pertama, terima dia Yesus sebagai juru selamat kita. Baru kemudian kedua, terima dia sebagai Tuhan kita. Saya pernah jelaskan, saya lupa dalam tema apa kepada saudara. Terima Yesus sebagai juru selamat itu menguntungkan buat kita. Kalau Anda sakit misalnya, dia selamatkan kita, disembuhkan kita. Itu Yesus kita terima sebagai juru selamat. Terima dia sebagai juru selamat, dia penyelamat. Waktu kita berdosa, diampuni dosa kita. Waktu ekonomimu hancur, berantakan, dia selamatkan ekonomimu, dia selamatkan pekerjaanmu, dia angkat kehancuranmu. Itu dia Yesus Anda terima sebagai juru selamat yang dapat benefit kita. Menerima Yesus sebagai juru selamat itu keuntungan buat kita. Tetapi ikut Tuhan gak bisa hanya terima Yesus sebagai juru selamat. Dia suka menyelamatkan kita. Hancur diselamatkan, sakit parah, percaya dia selamatkan kita. Itu menerima Yesus sebagai juru selamat. Yakinkah saat ini saudara? Jika engkau ada yang sakit, terima dia sebagai juru selamat. Dia akan selamatkan saudara dari segala sakitmu yang ada, dari kehancuran penderitaanmu yang ada. Dia juru selamat. Tapi saya mau kasih tahu ya, di Alkitab Perjanjian Baru, saya pernah sharing dengan teman saya pendeta. Itu cuma ditemukan 2 kali kata juru selamat. Kalau digabung Perjanjian Lama, Kejadian, Maliaki, Matius, Wahyu, 40 kali kata juru selamat. Tetapi luar biasa, Yesus kita terima sebagai Tuhan. Kalau tidak salah itu 600 kali. 600 kali kata Tuhan, Tuhan, Tuhan. Itu ada 600 kali. Maksudnya apa pendeta? Maksudnya begini, di Alkitab itu lebih ditonjolkan Yesus sebagai Tuhan. Bukan berarti saya mengajarkan, oh kalau gitu kita nggak usah terima Yesus sebagai juru selamat. Enggak begitu. Berarti yang ditonjolkan Alkitab ditekankan oleh Tuhan untuk kita itu percaya Yesus, menerima dia itu sebagai Tuhan dulu. Baru kita mengalami namanya dia sebagai juru selamat. Jangan dibalik-balik. Terima dia sebagai Tuhan, nanti kita alami sebagai juru selamat. Dia selamatkan kita, dia tolong kita, dia sembuhkan kita, dan seterusnya, dan seterusnya. Tuhan itu 600 kali loh kata Alkitab. Dituliskannya begitu tercatatnya. Berarti yang ditonjolkan harus ini prioritas kita sebagai Tuhan. Nah, Tuhan itu menarik. Ternyata dalam terjemahan bahasa Yunani, kata Tuhan, sebetulnya ini saya pakai huruf besar semua ya. Kata T-nya besar, U-H-A-N-nya kecil. Itu dari kata bahasa Gerikanya, Yunaninya kurios. Saya pernah ajarkan, kurios itu arti yang pertama adalah seseorang yang memiliki kita. Jadi ketika saudara berkata, Yesus engkau sebagai Tuhan dalam hidupku. Sayangnya banyak kita ini cuma nyanyi di mulut. Cuman mengakui Yesus sebagai Tuhan. Kita dengan mulut menerima Yesus sebagai Tuhan itu cuma di mulut. Keluar di mulut, gak dari hati. Bukan sebuah pengakuan. Kalau Anda pagi ini menyebut dengan mulutmu Yesus Tuhan, engkau harus menerima dia memang sebagai Tuhan. Artinya apa? Saudara menyerahkan kebebasan hidupmu kepada dia, Tuhan kita. Yesus, engkau adalah Tuhanku. Engkau Tuhan yang memiliki hidupku itu sebetulnya. Ketika Anda percaya Yesus, menerima dia sebagai Tuhan, dengar baik, engkau berarti sedang menyerahkan kepemilikan hidupmu, kebebasan hidupmu kepada dia, Yesus Tuhan kita. Makanya Paulus pernah berkata, kalau gak salah dalam Galatia pasal 2 di ayat ke-20, Paulus bilang begini, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hidupku bukan punya aku lagi, Kristus yang punya hidupku. Begitu Anda mengakui dia sebagai Tuhan, Anda berkata, hidupku milikmu Tuhan, bukan milikku lagi. Engkau yang punya hidupku. Yang kedua, seorang yang menerima Yesus sebagai Tuhan, seseorang yang punya kuasa untuk memutuskan. Jangan marah.
Kalau orang menjadikan Yesus sebagai Tuhan, apapun perintahnya Tuhan, ya kita nurut. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, Tuhan putuskan, ya sudah kita berserah. Kita gak boleh berontak, kita gak boleh marah. Lalu ada berkata begini, kok saya ngalami gini sih Tuhan, kok gak enak sih hari ini. Ketika kita mengalami situasi yang gak kita harapkan, Anda gak marah. Terserah haknya Tuhan, dia putuskan apa yang terjadi sama kita. Maksud saya begini, kalau ada di antara saudara menghadapi situasi yang gak nyaman, Tuhan izinkan terjadi. Dia Tuhan yang memutuskan atas hidup kita. Jangan marah. Relakan hidupmu diproses. Bahkan yang ketiga, arti Tuhan itu adalah seseorang yang mengontrol hidup kita. Kita di bawah kontrolnya Tuhan. Makanya ketika saudara menjadikan dia sebagai Tuhan, kita cuma berserah sama dia. Apapun dia katakan, itu kontrolnya dia. Kita gak boleh marah. Satu kali ada seorang bertanya gini sama saya, Pak Pendeta, kenapa saya sebagai orang Kristen harus mengampuni orang itu yang bersalah kepada saya? Yang salah dia kok. Kok pendeta firman Allah katakan saya harus mengampuni orang itu? Kalau ada bertanya seperti jemaat yang tanya kepada saya, sederhana, itu perintah Tuhan. Itu yang Tuhan perintahkan, katakan pada kita. Kalau memang benar engkau menjadikan Yesus, percaya menerima dia sebagai Tuhan, tidak ada alasan perintah, tidak ada alasan untuk Anda menolak. Anda harus taat pada perintahnya. Kok saya mesti ngampuni? Itu perintah dia. Dia yang telah memutuskan, hidupmu punya dia, lakukan, itu perintah. Kalau Anda belum bisa mentaati perintahnya, pertanyaan saya, apakah benar saudara menjadikan dia sebagai Tuhan? Atau cuma di mulut itu? Kalau sebagai Tuhan, taat pada perintahnya. Rata-rata jemaat selalu bertanya sama pendetanya, pendeta, karena kami gereja Pantekosta kan, Pentakosta, ada jemaat tanya, Pak Gembala, Pak Pendeta, kenapa kita mesti kasih perpuluhan mengembalikan milik Tuhan? Sederhana jawaban saya, itu adalah perintah Tuhan. Dan segala macam, ada banyak perintahnya. Mengampuni, kita harus jadi berkat. Kemarin saya ajarkan, kalau kita diberkati Tuhan, motivasi kita apa? Supaya bersaksi. Ya, menceritakan kebaikan Tuhan itu jadi modal kita. Setiap kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam hidup setiap kita, itu modal Anda dan saya untuk bersaksi kepada banyak orang. Dan banyak hal saya mau bilang sama saudara pagi ini. Tapi kita belajar dari kisah ini saudara ya. Coba satu ayat saya kunci saja dengan ayat ini. Coba sama-sama kita membaca di dalam Roma di pasal yang ke-14 di ayat yang ke-9 saudara ya. Roma pasal 14 ayat 9. Sama-sama kita membaca ayat ini ya, 1, 2 dan 3. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Selama ini mungkin kita berpikir Yesus mati itu supaya menyelamatkan kita. Betul sih, Yesus mati supaya memindahkan kita dari neraka berpindah ke surga. Betul semuanya. Tetapi ayat ini jelas berkata, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali. Untuk apa? Supaya ia menjadi Tuhan. Ini luar biasa di ayat ini. Ini sebuah pewahyuan yang Tuhan singkapkan dari ayat ke ayat. Bahwa ternyata Alkitab tuliskan, Alkitab katakan, Yesus mati, dia bangkit dan hidup. Untuk apa? Untuk supaya dia menjadi Tuhan dalam hidup kita. Kita menerima dia sebagai Tuhan. Artinya apa sebagai Tuhan? Sebagai kurios. Sebagai kurios sebagai apa? Sebagai dia memiliki kehidupan kita. Yang berhak memerintah kita. Hidup kita punya dia. Apapun yang Tuhan izinkan, putuskan sama kita. Tidak ada kata berontak. Aku berserah kepadamu Tuhan. Nanti kalau saudara menerima dia sebagai Tuhan, maka otomatis saudara akan mengalami dia sebagai juru selamat. Kuasa sorga, berkat sorga dia sebagai juru selamat, itu akan turun sama saudara.
2022, 4 bulan akan selesai kita jalani, siap masuk 2023. Sederhana, kalau Anda mau Yesus datang sebagai juru selamat, selamatkan ekonomimu, selamatkan sakitmu dalam nama Yesus, selamatkan penderitaanmu, selamatkan kehancuranmu, selamatkan semua situasi yang buruk dalam hidupmu. Sederhana, nomor 1 sekarang, jadikan Dia sebagai Tuhan, pemilik hidup saudara. Tidak ada ngomel. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi, diputuskan sama kita, katakan, aku ikut apa katamu Tuhan. Biar Dia bertambah-tambah dalam hidup kita, kitanya dagingnya makin berkurang-kurang. Saya berdoa pagi ini, Tuhan boleh menjamah, melawat setiap saudara. Pagi ini saya mau berdoa buat saudara.